Diceritakan, ketika Qais ibnu Harsyah diutus menuju Nabi Muhammad SAW, dia meminta baiat, perjanjian kesetiaan kepada beliau. Wahai Rasulullah, aku berbaiat, janji setia atas apa yang datang kepadamu dari Allah, dan aku berjanji tidak akan mengucapkan kecuali perkara yang hak. Lalu Nabi pun menjawab, mungkin suatu saat kau akan hidup dalam kepemerintahan yang tidak mungkin bagimu bersama mereka untuk mengucapkan yang hak. Lalu Qais ibnu Harsyah meyakinkan Nabi, demi Allah, aku tidak akan berbaiat kepadamu kecuali aku akan menepati baiatku. Qais meyakinkan, jika memang demikian, maka tidak akan ada manusia yang dapat membahayakanmu, janji Nabi Muhammad. Proses baiat telah usai. Waktu terus berjalan hingga sampailah pada suatu saat di mana Qais hidup di dalamnya, yaitu di masa kepemimpinan Ziyad bersama putranya. Menanggapi perilaku mereka, Qais mencela akan apa yang telah mereka berdua lakukan, yakni kebiasaan melanggar hukum syariat Islam, selalu berbuat zalim, dan beberapa larangan agama yang lainnya. Kabar celaan yang dilontarkan oleh Qais lambat laun sampai juga ke telinga Ubaidillah, yaitu putra Ziyad. Hingga akhirnya Ubaidillah memberi perintah agar Qais dibawa ke hadapannya. Dengan singkat, Qais pun tiba di hadapan Ubaidillah dan dia pun bertanya kepada Qais, apakah engkau orang yang telah berbuat dusta kepada Allah dan utusannya? Tidak, tegas Qais menjawab. Akan tetapi, aku akan menceritakan orang yang telah berbuat dusta kepada Allah dan utusannya, lanjut Qais. Maka katakanlah kepadaku, siapa orang itu? Ubaidillah pun menyusul perkataan Qais. Dia adalah orang yang tidak lagi menggunakan ajaran kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Qais memancing penasaran Ubaidillah. Iya, siapa orangnya? Desak Ubaidillah. Kamu dan bapak kamu dan orang-orang yang telah menjadikanmu sebagai pemimpin bagi umat manusia, kata Qais. Oh, kamu rupanya orang yang menurut cerita tidak akan ada manusia yang mampu mencelakaimu. Dengan wajah meremehkan, Ubaidillah bertanya kepada Qais. Iya, jawab Qais penuh dengan keyakinan. Maka hari ini kau akan tahu bahwa sebenarnya kau telah berdusta, kata Ubaidillah. Ubaidillah pun menyuruh tentaranya agar memanggil Al-Gojo yang bisa menyiksa. Saat para tentara pergi untuk memanggil Al-Gojo, akhirnya Qais angkat bicara. Demi Allah, tidak akan ada jalan bagimu untuk melancarkan sisaanmu kepadaku. Usai berkata, Qais langsung memiringkan badannya. Dan ketika para hadirin menyentuh Qais pada waktu itu, rupanya ia telah meninggal tanpa harus ada manusia yang terlebih dahulu mencelakainya. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, dan sungguh benarlah apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah itu. Para ulama telah bersepakat bahwa Qais inilah yang bersahabat dengan Ka'ab al-Ahbar, yang mana keduanya pernah bepergian bersama hingga sampailah ke tanah Siffin. Saat berada di tanah Siffin, Ka'ab berhenti sejenak dalam keadaan seperti orang yang sedang mengingat sesuatu. Lalu kemudian dia berkata, tiada Tuhan selain Allah. Akan ada pertumpahan darah yang sangat deras di tanah ini, di antara orang muslim sendiri, yang tidak akan pernah ditemukan pertumpahan darah sedahsyat itu di tanah yang lain. Mendengar itu, akhirnya Qais marah dan berkata, kamu ini tahu apa tentang hal itu? Wahai Aba Ishaq, bukankah hal itu adalah hal yang gaib, yang hanya Allah saja yang tahu? Lalu Ka'ab al-Ahbar pun menjawab, tidaklah ada kejadian dalam ukuran satu jengkal pun di bumi ini, kecuali kejadian itu telah menjadi berita yang tercatat di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa ibnu Imran sampai nanti datangnya hari kiamat. Kesimpulan, Allah zat yang memaksakan kehendaknya, Al-Jabbar. Itulah pesan yang dapat direnungi ketika dia sudah berkehendak, maka tak ada satupun hamba yang mampu merubahnya. Sebagaimana cerita tersebut, bahwa Allah telah menetapkan kepada Qais ibnu Harsyah bahwa tidak akan ada manusia yang dapat membahayakannya. Dan itu terbukti saat dia ditangkap oleh Ubaidillah. Dia ingin menyiksanya, namun hal itu tidak terlakukan, sebab Qais ibnu Harsyah telah dipanggil olehnya.